N7258 dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah materi PAI di MTN KKWA dengan dosen pengampu Ustiana Arisati FPI. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Kenalkan, nama saya Sahilina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis, sunnah, khabar dan ahad. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan nama saya Saro. Perkenalkan nama saya Dulu. Sebelum kita mulai, kita baca Oke, yang pertama, siapa yang sudah paham tentang sunnah khabar? Ada. Maaf belum. Kita penting ya paham tentang hadis, sunnah, khabar dan ahad. Kenapa? Saya tahu. Sudah. Karena hadis adalah pedoman yang kedua lah. Dan penting untuk kita sebagai umat Islam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi hadis, sunnah, khabar dan ahad. Hadis adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sunnah yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Khabar, informasi atau berita yang disampaikan oleh orang lain selain Nabi Muhammad. Asar adalah peninggalan atau jejak yang bersumber dari para sahabat Nabi Muhammad. Contoh dari hadis di sini yaitu kala Rasulullah SAW para bulan ini baribatun ala kulli muslim. Itu contoh hadis. Ya. Contoh sunnah yaitu kala Nabi SAW dia tidak istiwa tidak ada pada baitan. Dan artinya selalu memulai dengan beristiwa ketika masuk. Intinya ini, hadis itu adalah apa yang menjadi ketetapan dari Nabi. Misalnya seperti contoh sebelumnya, kalau boleh ini tadi terangkan wajib bagi seorang muslim menuntut ilmu. Itu hadis. Sunnah adalah perbuatan. Misal Nabi kan pernah mencontohkan makan dengan 3 jari. Ya. Itu sunnah. Intinya sunnah lebih luas daripada hadis. Selanjutnya yaitu khabarnya. Contoh khabar di sini Ruya An bin Affan radhiyallahu anhu mereka berjalan hari muslimin diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan membeli sumur rumah dan bapaknya untuk kaum muslimin. Khabar di sini itu berita. Apapun berita yang ada pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Seperti contoh kejadian saat Mekah. Itu khabar. Ya, beda dengan hadis dan sunnah. Paham? Nah, contoh asal di sini adalah kalau hadis bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qiyamatu kulli mur'i ma yufi muslimin. Artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, nilai setiap orang adalah apa yang dia kuasai atau ilmunya. Nah, asal ini kayak jejaknya para sahabat, seperti perkataannya para sahabat tidak harus ke Nabi, tapi yang ada pada masa Nabi. Paham? Perkataannya Nabi, perkataannya para sahabat, seperti itu ya, peninggalannya para sahabat itu asal. Beda
ada ya hadis, sunnah, qabalan asar. Selanjutnya yaitu sudah perbedaan dari sunnah qabalan asar yang berbeda. Nah, persamaannya ada yang tahu? Persamaannya yaitu disandarkan sama hadis sunnah, disandarkan pada zaman Nabi. Hadis sunnah qabalan asar itu terjadi pada masa Nabi SAW. Setelah masa Nabi itu tidak dikatakan hadis sunnah qabalan asar. Pentingnya memahami perbedaan dan persamaan, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kualitas ibadah, memperkaya pemahaman keislaman menjadi berada yang baik. Bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya penerapan hadis sunnah qabalan asar dalam kehidupan sehari-hari, ibadah, interaksi sosial, akhlak dan moral, aturan hidup. Itu kalian bisa menjadikan hadis sunnah qabalan asar itu menjadi apa ya? Jadi pedoman hidup kalian sehari-hari. Memahami perbedaan dan persamaan antara hadis sunnah qabalan asar adalah kunci untuk memperkaya pemahaman terhadap ajaran Islam dan menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bentuk kelompok. Cara bentuk kelompoknya. Ada berapa orang? Kalau kau suka hati 7 anak, kalian harus cari 7 teman ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sebelah kanan. Apa yang sudah kalian Dari sini. Definisi hadis sunnah qabalan asar. Hadis segala ucapan Nabi, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang bukan Al-Quran. Sunnah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan
dibagi menjadi 3. Yang pertama khobar yang marfu, yang kedua khobar yang mauquf, yang ketiga khobar yang marfu. Asar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Asar merupakan penjelasan dan kegamalan terhadap ajaran Islam setelah masa Nabi dan para sahabat. Definisi hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan beliau. Sunnah berupa penjelasan dan penafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Khabar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW, baik merupakan perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan mereka. Khabar merupakan penjelasan dan pengamalan terhadap hadis Nabi. Jadi khabar ada 3, yaitu 1. Khabar yang marfu, 2. Khabar yang mauquf, 3. Khabar yang itu. Asar merupakan penjelasan dan pengamalan terhadap Islam setelah masa Nabi dan para sahabat. Asar memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada hadis dan khabar, namun tetap terjadi pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, terutama jika tidak ditemukan dalil yang lebih kuat. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Islam. Keabsahan sebuah hadis ditentukan oleh sanad. Sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan, disampaikan, dibiarkan oleh Nabi Muhammad yang menjadi contoh oleh umat Islam. Khabar warta atau bentuk yang disampaikan kepada seseorang khabar lebih umum daripada hadis, karena dalam khabar termasuk juga sesuatu yang berasal dari selain Nabi. Asar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Asar merupakan penjelasan dan pengamalan ajaran Islam setelah Nabi dan para sahabat. Dulunya di sini ada tepuk. Nanti saya bilang tepuk 1, yang tepuk. Nah, kalau saya bilang kalau saya cuma bilang 1, kalian bilang tepuk. Ya, Salah, yang tidak bagus, maju. ya. Oke? Oke. Ayo coba dulu. Coba ya. Percobaan dulu ya. Ini ya. Kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Lalu tepuk. Ya. Yelah ya, ini bukan percobaan lagi ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 2.
Tapi saya Bunda. Bunda topi saya. Apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Wis. Benar dia lolo kita tahu. Gak apa-apa salah. Nah, di situ adalah ucapan ialah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, sedangkan sunnah ialah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Boleh dah. Piagam dan cerita. Oh, iya. Apa yang mau melakukan kamu? Kita akan bertanding Itu dia. Kalau ada. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.